Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit, Brawijaya VII. Pernikahan Brawijaya VII dengan Putri Wandan Kuning melahirkan Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Lembu Peteng yang menikah dengan Dewi Nawangsih, putri Ki Ageng Tarub, menurunkan Ki Ageng Getas Bendawa. Dari Ki Ageng Getas Bendawa lahirlah Mbah Kusogum alias Syekh Abdurrahman alias Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo masih memiliki garis keturunan dengan raja terakhir Majapahit, yakni Brawijaya VII, dan juga merupakan cikal bakal raja-raja Mataram Islam. Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam, adalah salah satu cicit Ki Ageng Selo. Kerajaan Mataram Islam dirintis oleh tokoh-tokoh keturunan Raden Bondan Kejawan Kertabumi. Tokoh utama perintis Kesultanan Mataram adalah Ki Ageng Pamanahan, Ki Juru Martani, dan Ki Panjawi. Mereka bertiga dikenal dengan tiga serangkai Mataram. Di samping itu, banyak perintis lainnya yang dianggap berjasa besar terhadap terbentuknya Kesultanan Mataram, seperti Bondan Kejawan, Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandawa, Nyai Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Made Pandanan, Ki Ageng Saba, Ki Ageng Pangkringan, Ki Ageng Sela, Ki Ageng Enis, dan tokoh lainnya dari keturunan masing-masing. Fakta yang menguatkan mereka dianggap sebagai perintis Kesultanan Mataram, yaitu tokoh-tokoh perintis tersebut adalah keturunan ke-1 sampai dengan ke-6 Raja Majapahit, terakhir Bri Kertabumi yang bergelar Brawijaya VII, yang sudah dapat dipastikan masih memiliki pengaruh baik dan kuat terhadap kerajaan yang memerintahkan maupun terhadap masyarakat luas. Tokoh-tokoh tersebut adalah keturunan silang campur dari Wali Songo, beserta leluhurnya yang terhubung langsung kepada Imam Husain bin Ali bin Abu Tholib, yang sudah dapat dipastikan mendapatkan bimbingan ilmu keagamaan Islam. Berikut ilmu pemerintahan ala khalifah atau kekhilafahan Islam Jazirah Arab. Hal ini terbukti dalam aktivitas keseharian mereka juga sering berdakwah dari daerah satu ke daerah lainnya, dengan mendirikan banyak masjid, surau, dan pesantren. Para perintis tersebut pada dasarnya adalah misi yang dipersiapkan oleh para syekh dan para wali yang bertujuan mengislamkan tanah Jawa secara sistematis dan berkelanjutan dengan cara menyatu dengan garis keturunan kerajaan. Kesultanan Demak ke Kesultanan Pajang kemudian menjadi Kesultanan Mataram. Pada dasarnya adalah kesinambungan, seperti juga yang terjadi dengan Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Sumedang Larang, Kerajaan Talagam Majalengka, dan Kerajaan Sarosowan Banten, di luar adanya perebutan kekuasaan. Dengan demikian, dari keempat fakta di atas jelas sudah bahwa terbentuknya Kesultanan Mataram pada khususnya dan Kesultanan Islam di Jawa pada umumnya merupakan strategi yang dipersiapkan oleh para syekh dan para wali untuk mempercepat penyebaran Islam di tanah Jawa. Meskipun Ki Ageng Selo keluarga bangsawan, beliau lebih memilih untuk hidup sederhana sebagai seorang petani. Di samping sebagai seorang panutan bagi lingkungannya, sebagai seorang pemuka agama, selain itu Ki Ageng Selo juga dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa. Salah satu kesaktian Ki Ageng Selo adalah bahwa beliau mampu menangkap petir, sehingga Ki Ageng Selo juga dikenal sebagai sang penakluk petir. Pada suatu hari, Ki Ageng Selo sedang mencangkul di sawahnya yang terbentang luas. Namun mendadak hari yang cerah tersebut tiba-tiba berubah mendung. Dan dalam waktu singkat datanglah bunyi petir yang menggelegar. Semakin lama petir itu seolah bertambah mendekat.
bahkan menyambar-nyambar di atas kepalanya yang hanya berpenutup caping. Sebagai murid Sunan Kalijaga, sudah berulang kali Ki Ageng Selo mengucap subhanallah agar petir yang menjabar itu berhenti. Namun petir tersebut tetap menggelegar, bahkan ketika hujan sudah turun dengan derasnya, hingga ketika petir itu hendak menjambar kepalanya lagi, Ki Ageng Selo dengan sigap kemudian menangkapnya. Dan terjadilah perkelahian hebat di tengah sawah dalam guyuran hujan. Hingga akhirnya petir dapat dikalahkan dan kemudian diikatkan pada sebatang pohon gandri di pinggiran persawahan. Kedekatan Ki Ageng Selo dengan Sunan Kalijaga terlihat dari pesan yang disampaikan Sunan Kalijaga kepada Ki Ageng Selo, yaitu tentang makna cangkul. Tampaknya sederhana, namun memiliki makna yang mendalam. Pacul adalah cangkul merupakan alat utama para petani di Indonesia. Menurut Sunan Kalijaga, pacul terdiri dari 3 bagian. Pertama, pacul bagian yang tajam. Pacul berasal dari kata Jawa, ngipatake barang kang mecucul. Maksudnya, membuang bagian yang menonjol. Arti dari kata ini sifatnya memperbaiki. Sebagaimana umat manusia, kita harus selalu berbuat baik dan selalu memperbaiki hidup kita yang penuh salah dan dosa. Maka seperti halnya pacul yang baik, yang kuat dan tajam, kita juga harus mempunyai iman dan pikiran yang tajam untuk berbuat kebaikan. Kedua, bawak, lingkaran, tempat batang doran atau tempat gagang pacul. Bawak berasal dari kata obahing awak. Maksudnya, bergeraknya tubuh. Sebagai seorang yang hidup, kita wajib untuk selalu bergerak. Dengan bergerak tubuh akan menjadi sehat. Arti luasnya adalah bahwa manusia wajib selalu berikhtiar. Seperti halnya bekerja untuk memperoleh nafkah dunia dan bergerak mengerjakan ibadah sholat untuk memperoleh nafkah batin. Ketiga, doran, batang kayu untuk pegangan. Doran berasal dari kata dongo marang pangeran atau berdoa kepada Tuhan. Maksudnya ialah kita manusia sebagai umatnya harus selalu berdoa kepada Allah. Karena dengan doa menunjukkan kita tunduk kepadanya. Setelah kita berusaha sekuat tenaga, maka selanjutnya adalah tugas kita untuk berdoa. Semua hal yang sudah diusahakan diserahkan sepenuhnya kepada Sang Pangeran untuk memberikan hasilnya. Dari ketiga bagian pacul ini, yang mana berasal dari pesan Sunan Kalijaga, dapat ditarik sebuah pelajaran bahwa hakikatnya seorang manusia itu harus selalu memperbaiki diri, senantiasa berikhtiar, dan tidak lupa terhadap Sang Pencipta. Ki Ageng Sela disebutkan pernah mendaftar sebagai perwira di Kesultanan Demak. Ia berhasil membunuh seekor banteng sebagai persyaratan seleksi. Namun ngeri melihat darah si banteng, akibatnya Sultan menolaknya masuk ke tentaraan Demak. Nah, itu tadi sejarah Ki Ageng Selo dan pesan Sunan Kalijogo. Semoga dengan video ini kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.